Bretton Woods itu adalah resort di New Hampshire, di mana perjanjian 40 negara ditandatangani untuk membangun sistem moneter dan pembayaran internasional pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Oleh karena itu, sistem Bretton Woods itu mengacu pada institusi dan cara kerja yang dibangun. Proses itu dimulai dengan kolaborasi Inggris-Amerika di masa perang. Sebuah konferensi diadakan di Bretton Woods di New Hampshire di tahun 1944 yang merancang struktur sistem moneter internasional setelah Perang Dunia II dan mendirikan IMF dan Bank Dunia. Disepakati bahwa nilai tukar anggota IMF akan dipatok dengan mata uang dolar dengan variasi maksimum 1% di kedua sisi naik ataupun sisi turun. Laju atau tarif dapat disesuaikan lebih tajam hanya jika neraca pembayaran suatu negara berada pada ketidakseimbangan dasar. Pada Agustus 1971, masalah ekonomi dan biaya pendanaan Perang Dunia membuat Presiden Amerika Richard Nixon mendevaluasi dolar. Hal ini menyebabkan mudarnya kepercayaan terhadap nilai tukar yang tetap, dan pada tahun 1973 semua mata uang utama mengambang bebas, artinya tidak dipatok pada emas lagi. Dan nilai tukar sebagian besar ditentukan oleh kekuatan pasar daripada pemerintah. Bubble adalah bentuk dari ekonomi, sekuritas, pasar saham, dan sektor bisnis karena perubahan cara pelaku bisnis melakukan bisnis. Ini bisa menjadi perubahan yang nyata seperti yang terjadi dalam bubble ekonomi di Jepang pada tahun 1980-an ketika bank secara parsial itu deregulasi atau pergeseran paradigma seperti yang terjadi di boom.com pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Selama terjadi boom, orang membeli saham-saham teknologi pada harga yang tinggi dengan percaya bahwa mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi sampai terjadi ketidakpercayaan lagi terhadap saham tersebut dan terjadi koreksi pasar secara besar-besaran atau terjadi crash. Bubble pada pasar ekuitas dan ekonomi menyebabkan sumber daya ditransfer kepada area yang lebih cepat tumbuhnya. Pada akhir bubble, sumber-sumber itu bisa bergerak lagi, menyebabkan harga untuk stabil lagi ya. Maka ada sedikit pengembalian jangka panjang atas aset tersebut. Ketika harga suatu aset naik, ya, jauh lebih tinggi dari apa yang dapat dijelaskan oleh fundamental ekonomi, seperti pendapatan yang diperoleh dengan memegang aset tersebut. Misalnya, pada Chicago Tribune tanggal 13 April 1890 menulis tentang harga mania tentang terjadinya kegilaan pasar tentang real estate, menggambarkan orang membeli properti dengan harga yang mereka tahu fiktif ya, tapi mereka siap membayar hanya karena mereka lebih banyak orang yang masih ingin ya mengambil alih properti tersebut. Perilaku itu juga menyebabkan gelembung bubble ya. Bubble juga masuk juga dalam di Belanda pada abad ke-17 ketika terjadi bubble tulip ya. Juga bubble terhadap South Sea Bubble di Inggris abad yang kemudian. Silakan Anda melihat sejarah tentang bubble tulip dan bubble South Sea. Termasuk gelembung.com di saham perusahaan internet yang meledak pada tahun 2000-an. Para ekonom berdebat tentang apakah gelembung adalah hasil dari perilaku kerumunan yang tidak rasional. Mungkin juga ditambah dengan eksploitasi massa yang mudah tertipu oleh beberapa spekulan yang cerdas. Atau sebaliknya, itu adalah hasil keputusan rasional oleh orang-orang yang hanya memiliki informasi terbatas tentang nilai fundamental dari suatu aset. Dan oleh karenanya mungkin cukup masuk akal untuk menganggap harga pasar itu bagus. Apapun penyebabnya, bubble itu tidak bertahan selamanya dan seringkali berakhir tidak dengan letusan tetapi dengan benturan, crash. Budget anggaran. Anggaran adalah prosedur tahunan untuk memutuskan berapa banyak pengeluaran pemerintah yang harus ada di tahun depannya dan dengan campuran perpajakan dan penagihan layanan dan pinjaman apa yang harus dibiayai. Proses penganggaran itu sangat berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Misalnya di Amerika, Presiden mengusulkan anggaran pada bulan Februari untuk tahun fiskal
untuk tahun fiskal mulai Oktober berikutnya, tetapi harus disetujui oleh Kongres. Pada saat keputusan akhir dibuat, idealnya paling lambat September sering muncul 3 versi yang bersaing. Proposal terbaru Presiden, 1 dari Senat, ya, dan 1 dari DPR, ya. Tapi apa yang akhirnya muncul adalah hasil negosiasi di menit-menit terakhir. Terkadang penundaan dalam menyetujui anggaran menyebabkan penutupan sementara beberapa kantor pemerintah federal. Kontras dengan Inggris, di mana kebanyakan dari pemerintah itu yang memproposalkan atau mengajukan anggaran itu disetujui oleh parlemen, dan beberapa perubahan akan berlaku segera setelah diumumkan. Ya, business confidence, kepercayaan diri bisnis adalah bagaimana perasaan orang yang menjalankan perusahaan tentang prospek organisasi mereka. Di banyak negara, survei mengukur kepercayaan bisnis rata-rata. Ini dapat memberikan tanda-tanda yang berguna tentang kondisi ekonomi saat ini, karena perusahaan seringkali memiliki informasi tentang permintaan konsumen lebih cepat daripada ahli statistik pemerintah. Business cycle atau siklus bisnis ini adalah urutan aktivitas ekonomi yang biasanya dicirikan oleh resesi, ya, oleh resesi, pemulihan fiskal, dan pertumbuhan, ya, dan penurunan fiskal, ya, pemulihan. Pertumbuhan ekonomi, resesi, ya, dikarakterisasikan oleh resesi, pemulihan, pertumbuhan, dan penurunan secara fiskal. Istilahnya adalah boom dan bust. Pola pertumbuhan dan resesi ekonomi jangka panjang. Menurut Pusat Penelitian Siklus Bisnis Internasional di Columbia University, di antara 1854 sampai 1945, rata-rata ekspansi berlangsung selama 29 bulan. Jadi, siklusnya 29 bulan. Penelitian dulu, ya. Dan rata-rata konstruksi setiap 21 bulan. Sejak era Perang Dunia Kedua, ekspansinya berlangsung 2 kali lebih panjang, sekitar 50 bulan. Dan kontraksinya lebih pendek, sekitar hanya 11 bulan. Selama sepanjang tahun, para ekonom telah memproduksi banyak teori tentang aktivitas ekonomi berfluktuasi begitu banyak, tapi tidak ada yang meyakinkan. Convincing artinya meyakinkan. Ya, pada akhir 1960-an, Arthur Ocken, kita lanjut langsung aja, ya. Penasihat dari Presiden Kennedy dan Johnson menyatakan bahwa siklus bisnis itu sudah usang. Dan setahun kemudian, tahun 9, Amerika mengalami resesi. Lagi di tahun 90-an, beberapa ekonomi menyebutkan bahwa inovasi teknologi dan globalisasi berarti bahwa siklus bisnis itu juga usang juga. Dan mereka kemudian terbukti salah. Jadi terjadi terjadi siklus lagi ternyata. Pasar pembeli atau buyer's market adalah pasar di mana penawaran tampak berlimpah dan harga terlihat rendah. Kebalikannya adalah seller market. Jadi banyak pembeli tapi sedikit penjual. Itu adalah buyer's market. Oke, silakan berlatih untuk latihan-latihannya, kemudian dinilai, ya. Sekian untuk materi kegiatan belajar kedua dari modul 1 ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.